Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga Allah merahmati kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita yang insyaallah senantiasa terpaut dengan masjid. Tiada hari, tiada waktu kecuali hati kita mesti terikat dengan masjid. Semoga ini merupakan upaya-upaya kita yang kita istiqomah, sehingga termasuk salah satu dari 7 golongan. Bahwasanya dari kiamat nanti, di saat kondisinya sangat mencekam, sangat dahsyat, sangat panas, ada 7 golongan yang Allah naungi. Di saat tidak ada naungan apapun kecuali naungan Allah. Salah satunya adalah rajulun qalbuhu ala qurbil masajid, orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah rahimakumullah, biasanya kajian kita Rabu malam, Kamis malam Jumat, atau sesungguhnya sudah masuk hari Jumat, membahas tafsir ayat demi ayat dan sedang membahas surat Al-A'raf. Untuk malam hari ini kita agendakan untuk bedah buku yang kita tulis bulan ini. Judulnya menyingkap syubhat. Syubhat itu artinya kesamar-samaran, abu-abu, tidak jelas. Maka perlu diklirkan biar jelas, biar gak samar, biar gamblang, biar terang. Maka perlu disingkap. Sedikit kronologi kenapa kita tulis buku ini. Tepatnya tanggal 15 Safar 1442 atau 2 Oktober 2020, saya men-share poster kajian kitab tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi. Saya share ke banyak nomor, termasuk ke grup-grup yang ada di HP saya, dan nyangkut di sebuah grup yang kemudian sangat ramai. Melihat poster yang kita share tersebut, ada yang komentari, jadi langsung berkomentar, tauhid kok dibagi 3, rancu itu. Nggak ada pada zaman Nabi tauhid dibagi 3. Ada yang mengatakan Trinitas aja dibagi 3, dan ada yang kemudian langsung menjudge itu paling-paling kelompok yang menjisimkan Allah, bahwasanya Allah itu berjisim seperti manusia, dan seterusnya. Komentarnya banyak yang disambut oleh anggota grup yang lainnya sampai suasananya gaduh. Sehingga ada yang komentar, bubarkan saja grup ini karena saking gaduhnya. Alhamdulillah, bitaufik min Allah, saya tetap tenang untuk merespon komentar-komentar yang ada, tetap tenang, membawakan dalil dan seterusnya, menyampaikan secara sejuk, yang akhirnya sebagian mendapatkan pencerahan dan sebagian tetap merasa ini kelompok yang dengan label-label yang mereka sebutkan, ya tidak mengapa, ya tidaklah yang mampu itu. Kemudian percakapan di situ saya kumpulkan, kemudian saya kembangkan sehingga menjadi sebuah buku ini. Ini kronologi kenapa kita tulis buku ini. Ditulis wong bedut pengen apik. Nah, ini bahasa Jerman ya.
Wong bedut pengen apik, wong bedut, wong bedut tapi pengen apik. Bahasa Jerman jajar kauman. Baik, kita pada melihat halaman 1 menyikap syubhat. Pembagian tauhid. Ada sebagian orang yang mempertanyakan tentang pembagian tauhid menjadi 3. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Mereka mempertanyakan. Menurut mereka ini bentuk mengada-ngada di dalam beragama. Ini bentuk kesesatan. Pada zaman Nabi gak pernah ada pembagian tauhid menjadi 3. Tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, gak pernah ada. Jadi ini ngawur kata mereka. Ini rancu, gak jelas dan yang lain-lain. Nah, harus kita jawab. Halaman 2. Subhat mereka ini harus kita jawab, harus kita luruskan. Bukankah hukum taklifi yang ada 5? Wajib, kemudian sunnah, haram, makruh, mubah. Ada enggak istilah hukum taklifi yang 5 ini pada zaman Nabi? Ada enggak? Enggak pernah ada. Enggak pernah para sahabat mengenal istilah ini wajib, ini sunnah, ini haram, ini makruh, ini mubah. Enggak pernah dikenal pada zaman sahabat. Tetapi mereka paham betul, mereka tahu persis di dalam sikapan mereka sesuai dengan syariat. Sama sekali tidak melanggar, sama sekali tidak melenceng. Karena mereka paham betul hidup bersama wahyu yang terus-menerus turun dan hidup langsung sebagai sahabat Rasulullah SAW. Nah, kemudian di dalam perkembangannya para ulama beristihad bagaimana bisa memudahkan orang di dalam beragama. Zaman berjalan bersama waktu, terus berjalan, bagaimana bisa berkemudahan? Bagaimana bisa berkemudahan? Maka kemudian ulama beristihad. Adanya istilah wajib yang hukum yang 5 tadi. Jadi itu istihad ulama yang datang berikutnya untuk apa? Untuk memudahkan kaum muslimin di dalam menjalankan keberagamaannya. Coba kita bayangkan. Seandainya tidak dimudahkan oleh para ulama dengan istilah-istilah hukum taklifi tadi, apa kita bisa berkemudahan? Kita bingung apa semua kita itu menguasai Al-Quran, apa semua kita menguasai hadis, apa semua kita menguasai bahasa Arab. Enggak. Maka dengan dimudahkan oleh para ulama, kita jadi mudah di dalam agama. Nah, demikian pula di dalam masalah tauhid. Sebelumnya kita sampaikan dalil-dalil yang ada baik dalam Al-Quran ataupun hadis menunjukkan hukum taklifi ada 5. Jadi yang mau menggali sendiri dari Al-Quran dan hadis maka tidak lepas dari 5 hukum taklifi ini. Nah, demikian pula di dalam masalah tauhid, baik Al-Quran ataupun hadis, ketika berbicara tentang tauhid tidak lepas dari 3 perkara ini. Gak lepas. Al-Quran dibaca dari Al-Fatihah sampai atas tentang masalah tauhid, maka tidak lepas dari 3 perkara ini. Tentang rububiyah, tentang uluhiyah, dan tentang asma wa sifat. Coba kita lihat halaman 3. Yang pertama, Allah adalah satu-satunya Tuhan. Dialah yang menciptakan alam semesta, mengaturnya, memeliharanya, menghancurkannya, menerbitkan matahari, membenamkan matahari, menghidupkan, mematikan, menjadikan sehat, menjadikan sakit, menjadikan adanya malam dan siang, dan yang lain-lain. Yang berbuat semuanya hanya Allah.
ini diistilahkan dengan istilah tauhid rububiyah. Ini diistilahkan dengan tauhid rububiyah. Kemudian yang kedua, Allah adalah satu-satunya Tuhan yang segala bentuk ibadah apapun harus ditujukan kepadanya sebagai konsekuensi dari tauhid rububiyah. Kan pada yang pertama kita sudah meyakini Allah satu-satunya Tuhan yang menciptakan, yang memelihara dan seterusnya. Maka konsekuensinya ibadah apapun harus hanya ditujukan kepadanya, yang diistilahkan dengan tauhid uluhiyah. Dan yang ketiga, Allah adalah satu-satunya zat yang maha sempurna dalam nama dan sifatnya. Allah adalah satu-satunya zat yang sempurna dalam nama dan sifatnya, yang kemudian diistilahkan dengan tauhid asma wa sifat. Jadi nas yang ada dalam Al-Quran dan hadis ketika berbicara tentang tauhid tidak lepas dari tiga perkara ini. Tidak lepas dari tiga perkara ini. Ada enggak orang yang menentang Allah itu Maha Esa sebagai Tuhan? Ada enggak yang menentang? Enggak ada. Berarti mengakui tauhid rububiyah. Ada enggak orang yang menentang, kaum muslimin yang menentang peribadahan harus ditujukan kepada Allah semata, enggak boleh kepada yang lainnya? Ada yang menentang? Enggak ada. Berarti mengakui tauhid uluhiyah istilahnya. Ada enggak orang yang menentang Allah itu sempurna dalam nama dan sifatnya? Enggak ada yang menentang. Semua orang pasti mengakui, semua orang pasti mengakui kemahaesaan Allah dalam rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Enggak ada yang menentang. Adapun pembagiannya menjadi tiga, itu untuk memudahkan kita di dalam menjalani keberagamaan sebagaimana hukum taklifi tadi. Kalau ada yang mau mengklasifikasikan menjadi 4, ya silakan saja. Atau menjadi 2, tetapi substansinya nggak berubah. Substansinya sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, ya silakan saja. Kalau ada, ya silakan saja. Karena ini sesungguhnya untuk memudahkan kaum muslimin di dalam menjalankan keberagamaan. Yang di bawahnya masih halaman 4. Banyak sekali ayat yang menunjukkan 3 macam tauhid tersebut. Saya akan menukilkan 2 ayat saja. Sebanyak itu dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Tapi kita nukilkan 2 ayat saja. Dan insya Allah sangat gamblang. Disebutkan dalam surat Maryam ayat 65. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Artinya Tuhan pencipta, pemilik, pengatur langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah, perkokohlah hati dalam beribadah kepadanya. Apakah kamu tahu Dia memiliki nama? Mari kita rinci kandungan ayat ini. Kita lihat terjemahannya saja. Tuhan pencipta, pemilik, pengatur langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Menunjukkan tauhid apa? Rububiyah. Kemudian kita lihat yang berikutnya. Maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Menunjukkan tauhid apa? Uluhiyah. Kemudian, apakah kamu tahu Dia memiliki nama? Tauhid apa? Asma wa sifat. Karena berbicara tentang nama Allah, otomatis berbicara tentang sifat. Jadi ini menunjukkan tauhid asma wa sifat. Ini ayat yang pertama. Sekarang kita lihat ayat yang kedua surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Artinya segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam,
lagi Maha Penyayang. Mari kita perhatikan konten ayat ini. Segala puji bagi Allah. Segala puji, memuji dengan bentuk pujian apapun untuk Allah. Tauhid apa? Uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Memuji dengan segala bentuk pujian apapun itu untuk Allah. Uluhiyah. Kemudian siapa Allah sih? Kok segala pujian ditujukan kepadanya? Soalnya Rabbil Alamin, Tuhannya semesta alam. Menunjukkan tauhid apa? Rububiyah. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Menunjukkan tauhid apa? Asma wa sifat. Gamblang sekali. Kita baru mungkin 2 ayat saja kita sudah langsung gamblang. Memang berbicara tentang tauhid tidak lepas dari 3 perkara ini. Belum melihat ayat-ayat yang lainnya yang sangat lain. Baik, kita coba 2 saja. Sekarang yang B, halaman 7. Ahlussunnah wal Jamaah tentang asma wa sifat. Ahlussunnah wal Jamaah tentang asma wa sifat. Karena ini yang menjadi subhat besar, ya. Karena yang menjadi subhat besar, maka di sini poin utama pembicaraannya. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa Allah memiliki nama yang baik dan sifat yang tinggi. Dia bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Dia maha suci dari sifat kurang. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini hal demikian. Lanjut. Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan untuk Allah nama dan sifat sebagaimana Dia menetapkan untuk dirinya, dan juga sebagaimana yang Rasul tetapkan untuk Allah. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah di dalam menetapkan asma wa sifat bagaimana Ahlussunnah wal Jamaah enggak ribet. Mana nama-nama dan sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya, kita pun menetapkan. Mana nama-nama dan sifat yang Rasul menetapkan untuk Allah, maka kita pun menetapkan. Karena tidak mungkin Rasul berbicara dari hawa nafsunya, semuanya dari wahyu. Maka ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan Allah punya nama ini, Allah punya sifat ini, maka kita pun menetapkan. Kita lanjut. Di dalam menetapkan sifat, Ahlussunnah menetapkannya sebagaimana zahirnya nas. Zahirnya nas, tanpa takyif, menanyakan bagaimana, tanpa tahrif, mengubah makna, tanpa tamtsil, menyamakan dengan makhluk, dan tanpa ta'til, tidak membatalkan. Jadi nama sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya dipahami sesuai dengan zahirnya nas. Dipahami sesuai dengan zahirnya nas, tanpa takyif. Loh, bagaimana itu? Tidak ditanyakan seperti itu. Atau tahrif, oh harus dipahami dengan makna lain dong. Enggak. Atau oh itu maknanya berarti sama seperti manusia. Oh enggak, tamthil juga enggak. Ta'til membatalkan. Bagaimana Allah menetapkan kok kita membatalkan? Kita lihat di bawahnya rinciannya. Bagaimana mungkin melakukan takyif, menanyakan bagaimana, sementara tidak ada satupun dari kalangan sahabat yang menanyakan bagaimana istiwanya Allah istiwa 'alal arsy. Ada nggak sahabat yang bertanya? Satupun, satu orang sahabat saja bertanya kepada Nabi, Ar-Rahman 'alal arsy istawa, ya Rasulullah, istiwa apa? Nggak ada satu sahabat pun yang bertanya. Dan lihat tentang tangannya, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya. Para sahabat membaca ayat ini, nggak ada yang bertanya ayat itu gimana, nggak ada yang mempertanyakan bagaimana. Kemudian Nabi
bersabda, Allah turun ke langit dunia, langit yang paling dekat dengan kita, setiap sepertiga malam terakhir. Yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail al-akhir, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuhan kita turun ke langit dunia setiap sepertiga malam yang terakhir. Nabi bersabda demikian. Adakah sahabat yang bertanya gimana turunnya, bagaimana turunnya? Enggak ada yang bertanya. Kemudian Allah punya wajah, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ada yang bertanya wajahnya bagaimana? Enggak ada. Qadam, Allah punya kaki. Ada yang bertanya bagaimana kakinya Allah? Karena Nabi bersabda ketika neraka ditanya apakah kamu sudah penuh, maka neraka balik bertanya apakah masih ada tambahan. Kemudian Allah memasukkan kakinya ke dalam neraka, dan kemudian neraka mengatakan cukup. Allah punya kaki. Adakah sahabat yang bertanya bagaimana kakinya? Enggak ada. Padahal para sahabat hidup bersama beliau selama 23 tahun. Enggak ada yang bertanya bagaimananya. Makanya Imam Malik ketika bermajlis, ini namanya bermajlis. Imam Malik ketika bermajlis, ada orang yang bertanya, wahai Imam, kaifa al-istiwa? Allah ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah istiwa di atas arsy. Istiwa bagaimana? Maka Imam Malik menjawab, al-istiwa maklum. Istiwa semua orang paham maknanya. Kalau saya bilang kacamata, enggak ada yang tidak paham makna kacamata. Al-istiwa maklum, semua orang paham maknanya al-istiwa. Wal kaif majhul. Adapun mempertanyakan bagaimananya, ya enggak ada yang tahu, kata Imam Malik. Wal imanu bihi wajib. Mengimaninya wajib, bahwasanya Allah istiwa di atas arsy wajib. Wasu'al anhu bid'ah, dan mempertanyakannya itu bid'ah. Enggak ada satu orang pun sahabat yang bertanya. Kok ada orang belakangan bertanya, itu perkara bid'ah. Kemudian orang tersebut, kata Imam Malik, usir dia dari majelis ini. Enggak boleh berada di majelis ini. Nah, kemudian yang berikutnya, halaman 10. Cukuplah kita mengetahui makna sifat-sifat Allah tersebut tanpa membagaimanakannya. Adapun tentang bagaimananya diserahkan kepada Allah. Allah sudah berfirman dalam As-Surah ayat 11, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Ini ayat ingat baik-baik. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Kalau kita menanyakan bagaimananya, Allah punya tangan, gimana tangannya? Allah punya wajah, gimana wajahnya? Jadi membagaimanakan atau mendeskripsikan, maka berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Bagaimana? Membagaimanakan, mendeskripsikan, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Karena apa yang ada dalam benak kita, apa ada dalam pikiran kita, terbersit oleh kita, itu perkara-perkara yang sifatnya tidak lepas dari makhluk. Kok Allah ditanyakan bagaimana? Tadi mau menyamakan Allah dengan makhluk, itu tidak mungkin menanyakan bagaimana. Tidak mungkin. Nah, ini bagaimana? Sekali-kali jangan melakukan takyif, bagaimana atau membagaimanakan. Yang kedua, halaman 11. Bagaimana mungkin melakukan tahrif atau takwil, mengubah makna? Istiwa al-arsy dimaknai berkuasa di atas arsy. Ini kan yang terjadi. Ini kan yang terjadi oleh sebagian kaum muslimin. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Mereka mengubah makna istawa dengan berkuasa. What is it? Flag. Semua kita mengetahui flag itu artinya bendera. Gak ada
Wah, ini artinya roti. Nggak ada. Istiwa ini bahasa Arab, artinya gamblang. Dalam pendekatan bahasa Indonesia bersemayam, tetapi sudah diubah makna tahrif berpuasa. Maka pertanyaan kita, atas dasar apa mengubah makna istiwa yang maknanya ala wartafa? Istiwa artinya ala wartafa. Kalau diterjemahkan dengan bahasa Arab, istiwa artinya ala wartafa, atau dalam bahasa kita yang paling mendekati bersemayam, diubah ke makna berpuasa. Atas dasar apa? Saya bisa menjawab. Atas dasar apa mengubah istawa menjadi makna berpuasa? Atas dasar apa? Tidak ada dasarnya. Atas dasar apa? Iya, yang artinya tangan diubah maknanya menjadi kekuasaan. Mereka sebagian kaum muslimin mentahrif yang artinya tangan, itu bahasa Arab, bahasa Indonesia tangan. Mereka alihkan maknanya menjadi kekuasaan. Kemudian atas dasar apa Allah turun? Hadisnya berbunyi yanzilu rabbuna, Tuhan kita turun. Jadi yang turun siapa? Tuhan kita. Tapi mereka mengubah mana? Yang turun bukan Tuhan kita, yang turun rahmatnya Tuhan kita. Jadi yang turun diubah maknanya bukan Tuhan kita, tapi yang turun rahmatnya. Yanzilu rahmatu rabbina. Maka pertanyaan juga sama, atas dasar apa? Atas dasar apa? Halaman 12. Apakah kalian lebih tahu tentang Allah daripada Allah sendiri? Ini pertanyaan. Apakah kalian lebih tahu tentang Allah daripada Allah sendiri? Nah, yang berikutnya kita ajak berpikir. Lebih konsentrasi, halaman 12. Yang di bawahnya kita ajak berpikir. Kalaulah suatu hal tergambar oleh kita, terbersit dalam benak kita, tentu kita sah-sah saja mentakwil. Kalau apa? Kalau sesuatu tergambar dalam benak kita, terbersit oleh kita, kemudian kita melakukan takwil, ya sah-sah saja. Contoh, ada pernyataan sang singa podium tadi malam sangat memikat audiens. Kita bisa mentakwil yang dimaksud singa di sini adalah sang orator. Kenapa singa ditakwil, ditahrif, diubah maknanya menjadi orator? Karena hal ini tergambar dalam benak kita. Siapa yang biasanya di atas podium? Tergambar dalam benak kita. Siapa yang biasanya di atas podium? Ya orator, penceramah. Sehingga singa ditakwilkan orator, yang sah-sah saja, nggak salah. Contoh lain, si kuda dari timur itu tidak pernah terkalahkan dalam perlombaan lari sejak tahun 2015. Kita bisa mentakwil yang dimaksud kuda di dalam pernyataan ini adalah pelari yang sangat cepat dan tidak mudah lelah. Kita sah-sah saja mentakwil demikian. Kenapa? Karena kita tahu terbersit dalam benak kita yang biasa ikut perlombaan siapa? Siapa yang biasa ikut perlombaan? Siapa pesertanya? Bukankah manusia? Jadi kuda ditakwil dengan orang pelari yang sangat cepat dan tak mudah lelah. Ya sah-sah saja bertakwil demikian. Karena ini perkara yang terbersit, yang terbetik di dalam benak kita. Sekarang, adakah zat Allah tergambar oleh benak kita? Adakah zat Allah tergambar oleh benak kita? Tentu tidak. Adakah yang pernah melihat Allah? Tentu tidak. Jadi atas dasar apa mentakwilkan sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya ke makna yang lain? Itu perkara-perkara yang tidak pernah terbersit oleh kita. Allah punya tangan, memang terbersit oleh kita. Allah punya tangan bagaimana?
nggak terbersih, nggak tergambar, nggak pernah ada yang melihat. Kok bisa-bisanya yang ditakwilkan ke makna lain? Maka ini tentu perkara yang tidak mungkin. Yang ditakwil adalah perkara yang terbersih dalam benak kita. Misalnya begini, kita ambil contoh yang lain. Misalnya Pak Sarmin itu pernah ke rumah saya, dan memang benar pernah ke rumah saya di Tegal. Pak Sarmin bisa mensifati rumah saya, ya bisa. Oh, saya pernah kesana. Tolong sifati rumah saya, Pak Sarmin. Pak Sarmin bilang catnya hijau, halamannya luas, depannya ada pohon mangganya, ruang tamunya luas, bisa untuk tamu sapi. Sapi kuburan. Belakangnya kebunnya luas, banyak pohon pisangnya, persis, nggak salah. Soalnya melihat. Sekarang saya tanya Pak Win belum pernah ke rumah saya. Saya tanya, Pak Win bisa mensifati rumah saya? Ya bisa Pak. Loh, kok bisa bisa? Ada pintunya kan? Ada jendelanya kan? Ada gentengnya kan? Benar atau salah? Benar. Kok bisa mengatakan sesuatu padahal tidak pernah melihat tapi benar? Ya sah-sah saja. Soalnya yang namanya rumah terbersih di dalam benaknya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ketahuilah, ini kaidah. Ketahuilah, kesamaan nama tidak melazimkan kesamaan hakikat. Ini ingat baik-baik. Kesamaan nama tidak melazimkan kesamaan hakikat. Jadi sama nama berarti hakikatnya sama? Enggak. Banyak yang namanya sama, banyak yang penyebutannya nama tapi hakikatnya jauh banyak. Contoh pernyataan pertama. Contoh kalimat yang pertama. Gedung ini atau masjid ini berapa ya daun pintunya ya? Coba kita hitung yuk, daun pintu masjid ini, daun pintu. Perhatikan yang kedua, kalimat yang kedua. Yuk jalan-jalan di kebun bibit, masya Allah, daun pohonnya rindang-rindang, pohon-pohonnya daunnya rindang. Ada penyebutan yang sama nama apa? Daun. Perhatikanlah, ada penamaan yang sama itu daun. Apa hakikatnya sama? Namanya sama, daun pintu. Pohon itu daunnya rindang, daun pintu, daun pohon. Hakikatnya jauh sekali. Padahal masih sama-sama makhluk. Nama yang sama tidak mengharuskan hakikatnya sama, jauh berbeda. Lalu bagaimana antara Allah dan makhluknya? Sama-sama manusia punya dua tangan, Allah punya dua tangan. Apa benar hakikatnya sama? Iya, nggak mungkin. Oh, sesama makhluk saja nama yang sama hakikatnya jauh, apalagi antara Allah dan makhluk. Maka tidak mungkin. Halaman 15. Tidak mungkin penamaan sifat Allah sama hakikatnya dengan penamaan sifat pada manusia. Sekarang renungkanlah. Halaman 15. Renungkanlah. Bukankah kita mengimani sifat-sifat Allah yang berupa mendengar, mengetahui, Maha penyayang, Maha adil? Kita beriman apa tidak? Ya. Kita mengimani Allah memiliki sifat-sifat semuanya itu. Mendengar, mengetahui, Maha penyayang, Maha adil. Pertanyaannya, lalu kenapa kita tidak bisa mengimani bahwasanya Allah bersifat memiliki dua tangan, bersifat memiliki wajah, bersifat bersemayam di atas arsy, bersifat memiliki kaki? Kenapa tidak bisa kita imani? Padahal semua sifat tersebut bersumber dari sumber yang sama, yaitu Allah.
Yang mengatakan Allah Maha Adil siapa? Allah. Yang mengatakan Allah Maha Penyayang siapa? Allah. Kita mengimani. Yang mengatakan Allah punya dua tangan siapa? Allah. Yang mengatakan Allah punya wajah siapa? Allah. Kita mengimani. Tunggu dulu. Atas dasar apa? Sumbernya sama dari Allah. Kenapa sebagian langsung diimani, sebagian disuruh tunggu dulu bagaimana? Dari sumber yang sama, yang pertama langsung diimani, yang kedua tunggu dulu. Baru mau diimaninya kalau ditakwil. Maka atas dasar apa? Halaman 16. Ingat, kita tidak mungkin berbicara tentang Allah dan meyakini tentangnya kecuali sebatas apa yang Dia informasikan tentang dirinya. Yang tidak Dia informasikan, tidak mungkin kita mengetahuinya. Jadi tidak ada tempat bagi kita untuk mentakwil. Sekarang kita tahu Allah Maha Adil, Allah hidup, Allah senantiasa mengurus makhluknya, Hayyul Qayyum. Allah malu, Allah bergembira, Allah murka, Allah dan seterusnya sangat banyak. Bagaimana kita tahu? Karena Allah menginformasikan. Kalau Allah tidak menginformasikan, kita tidak mungkin tahu. Jadi kita tahu karena Allah menginformasikan. Yang tidak Allah informasikan, tidak mungkin kita mengatakan. Itu jelas. Lalu kenapa kita melakukan takwil? Dari pemahaman tadi, sesungguhnya tidak ada tempat bagi kita untuk mentakwil. Kita lihat yang berikutnya, surat Al-A'raf ayat 33. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Tuhanmu hanya mengharamkan perbuatan yang keji, yang nampak ataupun yang tersembunyi, mengharamkan perbuatan dosa besar, kemudian melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, dan mengharamkan mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujah untuk itu, dan mengharamkan apa? Yang digarisbawahi. Dan mengharamkan apa? Yang digarisbawahi. Mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Allah haramkan kita untuk mengatakan apa yang kita tidak ketahui tentang Allah. Dan kita tahu tentang Allah kalau Allah informasikan. Yang tidak Allah informasikan mungkin kita tahu. Tidak tahu. Maka tidak mungkin kita berbicara. Maka ini ayat jelas-jelas membantah orang yang melakukan takwil. Atas dasar apa? Sifat-sifat Allah ditakwil berarti berbicara tentang Allah sesuatu yang Dia tidak mengetahuinya. Kita lanjut. Jadi sudah takyif, sudah tahrif, dua-duanya tidak boleh. Sekarang yang ketiga tamthil. Yang ketiga tamthil, menyamakan Allah dengan makhluk. Bagaimana mungkin melakukan tamthil, yaitu menyamakan Allah dengan makhluk? Sungguh orang yang melakukannya telah berbuat perkara yang sangat batil, seperti kelompok Mujassimah. Jadi ada kelompok namanya Mujassimah, itu berbicara tentang sifat Allah, maka seluruh sifat-sifat tersebut dipahami sebagaimana sifat-sifat manusia. Waliyadzubillah, ini kufur, batal Islamnya. Nah, orang-orang sebagian kaum muslimin menuduh kita orang-orang Mujassimah. Makanya tadi kita cerita di awal ketika kita men-share poster kajian tauhid, langsung ada komentar, ini kelompok yang menjisimkan Allah,
kelompok-kelompok mujassimah yang menyatakan Allah berbentuk kayak manusia. Jadi kita dituduh kelompok mujassimah karena mengatakan Allah punya tangan, karena mengatakan Allah punya wajah, karena mengatakan Allah turun. Berarti kan menyamakan Allah dengan manusia. Itu tuduhannya. Itu tuduhannya. Bantahannya apa? Yang bantahnya tadi yang sudah kita bahas dari awal. Baik, sekarang bagaimana mungkin melakukan ta'til? Bagaimana mungkin melakukan ta'til? Membatalkan sifat-sifat Allah. Allah sendiri menetapkan kok kita membatalkan. Allah menetapkan dirinya punya dua tangan. Oh, jangan percaya Allah punya dua tangan. Loh gimana sih? Allah menetapkan kok kita membatalkan. Allah menetapkan dirinya punya wajah. Oh, jangan percaya Allah punya wajah. Loh gimana? Allah menetapkan kok kita membatalkan. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Jadi jangan lakukan empat perkara. Jangan apa saja? Jangan apa saja? Yang pertama jangan takyif, jangan tahrif, jangan tamthil, jangan ta'til. Terus gimana? Pahami sesuai dengan dzahirnya nas. Dzahirnya nas. Iya dia tangan, wajah ya wajah, turun ya turun. Adapun bagaimananya tidak ada yang tahu kecuali Allah. Jadi begitu saja. Halaman 18. Mari kita memperhatikan penjelasan para ulama pendahulu kita tentang sifat-sifat Allah. Yang pertama Imam Sufyan bin Uyainah. Beliau mengatakan kullu ma wasaf Allah bi nafsihi fi kitabihi fatafsiruhu qira'atuhu wasfutu anhu. Laisa li ahadin an yufassirahu illa Allah wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Artinya setiap sifat yang Allah mensifati dirinya dengan sifat tersebut di dalam kitabnya, maka tafsirnya adalah sebagaimana bacaannya itu. Allah menyatakan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Allah menyatakannya dirinya bersifat punya wajah. Wajah apa? Ya wajah. Jadi maksudnya wajah ya wajah. Jadi sesuai dengan yang dibaca. Iya, apa tafsirnya? Ya sesuai yang dibaca. Ya. Orang-orang paham iya itu artinya tangan. Yanzil rabbuna yanzil. Apa tafsirnya yanzil? Yanzil. Orang-orang paham yanzil. Dalam bahasa Indonesia turun. Wajah rabbuka wal malaku saffan saffa. Allah datang dan Tuhanmu datang sementara malaikat baris berbaris. Apa tafsirnya? Ja'a. Allah bersifat datang. Tafsirnya apa? Ja'a ya ja'a. Jadi kalau Imam Sufyan bin Uyainah, sifat Allah yang Allah tetapkan untuk dirinya, tafsirnya ya apa yang dibaca itu tafsirnya. Keharusan diam darinya. Diam sudah. Tafsirnya apa yang dibaca itu, diam sudah. Karena tidak ada siapapun yang berhak mentafsirkannya kecuali hanya Allah dan Rasulnya alaihissalatu wassalam. Dia juga mengatakan, ini masih Sufyan bin Uyainah, kullu ma wasafallahu bi nafsihi fil Qur'an fa qira'atuhu tafsiru la kaifa wa la mithla. Setiap sifat yang Allah mensifati dirinya dengan sifat tersebut di dalam Al-Quran, maka tafsirnya adalah sebagaimana bacaannya itu, tanpa bagaimana dan tanpa menyerupakan. Sekarang Imam Malik dan Imam Al-Auza'i. Wa qala al-Imam Malik bin Anas Imam dari Hijrah rahimahullah, iyyakum wal bid'ah. Qila wa al bid'ah. Qala ahlul bid'ah
humul ladzina yatakallamuna fi asma'illah wa sifatihi wa kalamihi wa ilmihi wa qudratihi wa la yasqutuna amma sakata anhu sahabatu wa tabi'un lahum bi ihsan. Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, mengatakan, jauhilah oleh kalian bid'ah. Jauhilah oleh kalian bid'ah. Beliau ditanya, bid'ah itu apa? Beliau menjawab dengan kasus, bukan menjawab dengan definisi, menjawab dengan kasus. Bid'ah adalah, beliau menjawab, ahlu bid'ah adalah mereka yang berbicara tentang nama dan sifat Allah, kalamnya, ilmunya, dan kudrohnya, tetapi mereka tidak diam sebagaimana para sahabat dan para tabi'in diam. Para sahabat dan para tabi'in tentang nama-nama dan sifat Allah diam. Jadi tafsirnya apa yang dibaca itu? Lah kok kemudian ada orang datang belakangan mentafsirkan tidak diam sebagaimana diamnya para sahabat, maka itu adalah bid'ah. Ini kata Imam Malik. Yang berikutnya, wa qala al-Walid bin Muslim sa'altu al-Auza'i wa Sufyan bin Uyainah wa Malik bin Anas an hadhihi ahadits fi sifat wa ru'yah faqalu amiruha kama ja'at bila kayf. Al-Walid bin Muslim berkata, saya bertanya kepada al-Auza'i, juga Sufyan bin Uyainah, juga Malik bin Anas tentang hadis-hadis berkaitan dengan sifat Allah dan melihat Allah. Hadis-hadis yang terkait dengan sifat Allah dan melihat Allah. Mereka menjawab, biarkanlah ia hadis-hadis tersebut sebagaimana datang apa adanya tanpa membagaimanakan. Jadi memahami asma wa sifat adalah amiruha kama jaa. Biarkan apa adanya sebagaimana datangnya nas, sebagaimana zahirnya nas, yaitu tafsirnya. Kemudian sekarang Imam Abu Hanifah yang mazhabnya dikatakan mazhab Hanafi. La yanbaghi li ahadin an yantiqa fi dzati llahi bi syai'in bal yasifu bima wasafa bihi nafsuhu wa la yaqulu fihi bi ra'yihi syai'an. Tabarakallahu ta'ala rabbul alamin. Wa lamma asmila rahimahullah an sifatin nuzul faqala yanzilu bila kaifin. Tidak sepatutnya bagi seseorang untuk berbicara apapun berkenaan zat Allah, tetapi ia harus mensifatinya, harus mensifati Allah sebagaimana dia mensifati untuk dirinya. Dan janganlah sedikit pun berbicara tentang zatnya dengan akalnya. Maksud Allah Tuhan semesta alam. Ketika ditanya tentang sifat nuzul, wahai Imam Abu Hanifah, bagaimana tentang Allah turun ke dunia, ke langit dunia maksudnya, turun ke langit dunia? Maka beliau menjawab, dia turun tanpa ditanyakan bagaimana. Turun tanpa ditanyakan bagaimana. Ini Imam Abu Hanifah yang mazhab jadikan mazhab Hanafi. Sekarang Imam Syafi'i yang mazhabnya dikatakan mazhab Syafi'i. Amantu billah wa bima jaa anillah ala muradillah wa amantu bi Rasulillah wa bima jaa Rasulillah ala muradi Rasulillah. Saya beriman kepada Allah dan kepada apa yang datang dari Allah sebagaimana yang dimaksudkan oleh Allah. Saya ulangi lagi. Ini perkataan Imam Syafi'i. Saya beriman kepada Allah dan kepada apa yang datang dari Allah sebagaimana yang dimaksudkan oleh Allah. Saya beriman kepada Rasulullah dan kepada apa yang datang dari Rasulullah sebagaimana yang dimaksudkan oleh Rasulullah. Ini tentang masalah sifat-sifat Allah. Diimani apa adanya. Sebenarnya redaksinya berbeda-beda tetapi maksudnya sama. Berbicara tentang sifat Allah, maksudnya yang lafadznya itu wajib ya wajib, turun ya turun. Nah, sekarang Imam Ahmad bin Hanbal yang mazhabnya
populer dengan sebutan mazhab Hambali. An-Nabi Bakar Al-Marwazi qala sa'altu Ahmad bin Hanbal an al-ahadith allati tarduha al-jahmiyah fi sifat wa ru'yah wa isra wa qisat al-'arsh fassahaha wa qala talaqqatha al-ummatu bil qabul wa tamurul akhbar kama jaa. Dari Abu Bakar Al-Marwazi, dia berkata, saya bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal tentang hadis-hadis yang ditolak oleh Jahmiyah. Jahmiyah tolak hadis-hadis. Karena Jahmiyah itu bagaimana? Jahmiyah itu bagaimana? Jahmiyah itu meyakini Allah tidak punya nama dan tidak punya sifat. Itu Jahmiyah. Itu Jahmiyah. Allah tidak punya nama dan tidak punya sifat. Saya lebarkan pembahasan dulu. Ketika itu Idul Adha, Gubernur Mekah berkhutbah, ayuhan nas, inzilu ila manazilikum wa dhahu dhahayakum fa inni mudahhin bi ja'd dirham. Atau orang lebih perkataannya demikian, wahai manusia, pulanglah kalian ke rumah-rumah kalian dan sembelihlah kurban-kurban kalian. Adapun aku akan berkurban, maksudnya akan menyembelih orang ini, karena dia tidak percaya Allah berbicara. Jadi Jahmiyah adalah paham yang mengatakan Allah tidak punya nama dan tidak punya sifat. Maka hadis-hadis yang berbicara tentang sifat ditolak, sehingga ditanyakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Wahai Imam Ahmad bin Hanbal, bagaimana hadis-hadis yang ditolak oleh Jahmiyah, yaitu tentang sifat Allah dan tentang melihat Allah di surga nanti, kemudian tentang kisah Isra, Nabi Isra dari Mekah ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa dimi'rajkan ke langit Sidratul Muntaha, yang semuanya itu diingkari oleh orang Jahmiyah. Beliau membenarkan semuanya. Iya, Jahmiyah mengingkarinya betul. Lalu beliau mengatakan umat harus menerimanya dan mensikapi hadis-hadis tersebut sebagaimana datangnya. Sebagaimana datang apa adanya. Hadis-hadis tentang sifat bagaimana, itu apa pemahaman. Nah, kemudian masih tentang Imam Ahmad. Qala Imam Ahmad wa za'ama Jahm bin Safwan anna man wasafa Allah bi syai'in mimma wasafa bihi nafsuhu fi kitabihi aw haddatha anhu rasuluhu kana kafiran wa kana musyabbihan. Imam Ahmad mengatakan Jahm bin Safwan, pendiri Jahmiyah, namanya Jahm bin Safwan, pendiri Jahmiyah, memandang bahwa siapa saja yang mensifati Allah dengan sifat yang Allah sifati untuk dirinya di dalam Al-Quran, atau mensifati Allah sebagaimana yang Rasul sifati untuknya di dalam hadis-hadisnya, maka dia kafir. Jadi kata Sofwan bin Jahl, jadi kalau kita mengatakan Allah punya tangan, Allah punya wajah, Allah turun, Allah bergembira, Allah murka, kita mempercayai berarti kafir. Ini kata Sofwan, kata Jahl bin Sofwan. Dan orang yang mengatakan demikian berarti menyerupakan Allah dengan makhluk. Siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluk? Justru kita mensifati Allah sebagaimana Allah mensifati itu dirinya. Adapun kaifiyahnya bagaimananya, ya kita tidak ada yang tahu. Kita hanya mensifati sebatas yang Allah sifati untuk dirinya. Nah, sekarang masih Imam Ahmad. Satu lagi Imam Ahmad ya. Qala Imam Ahmad, nahnu nu'minu bi anna Allah 'ala al-'arsy kaifa syaa wa kama syaa ila haddin wala sifatin yabluha wasifun aw yahudduhu ahadun. Fasifatullahi minhu wa lahu wa huwa kama wasafa nafsuhu la tudrikuhul absar. Imam Ahmad mengatakan, kami beriman bahwa Allah berada di atas arsy sesuai kehendaknya, seperti yang dikehendakinya, dengan tanpa batasan dan sifat dari siapapun. Coba kita pahami. Kata Imam Ahmad,
kami beriman bahwa Allah berada di atas arsy sesuai kehendaknya, seperti yang dikehendakinya, dengan tanpa batasan dan sifat dari siapapun. Karena sifat Allah adalah darinya dan untuknya. Dia itu sebagaimana disifati oleh dirinya, dan dia tidak bisa dilihat oleh indera mata ketika di dunia. Jadi penegasan oleh Imam Ahmad bahwasanya semuanya harus diimani sesuai dengan pendirian nas. Sekarang hadis yang berikutnya tentang Muawiyah bin Al-Hakam. Muawiyah bin Al-Hakam singkatnya, ya kita baca singkatnya, akan membebaskan budak perempuan. Kemudian Nabi mengatakan biar aku uji dulu. Dan Nabi uji. Apa kata Nabi menguji budak perempuan itu? Nabi mengatakan, Aina Allah, di mana Allah? Qalat fis sama. Budak itu mengatakan di atas. Budak itu mengatakan fis sama, Allah di atas. Qala man ana. Kemudian pertanyaan yang kedua, siapa saya? Budak itu menjawab, anta Rasulullah, kamu utusan Allah. Maka Nabi sudah mengatakan, atikha fa innaha mu'minah, bebaskan dia karena sesungguhnya dia wanita mukminah. Jadi kesimpulannya wanita mukminah itu bagaimana? Orang mukmin itu bagaimana? Orang mukmin adalah yang meyakini Allah di mana? Di atas. Kemudian orang mukmin adalah yang meyakini Allah itu, yang meyakini Muhammad itu Rasul. Orang mukmin adalah yang meyakini Allah di atas, sebagaimana orang mukmin adalah meyakini Muhammad itu Rasul. Makanya Nabi mengatakan, bebaskan dia, sesungguhnya dia wanita mukminah. Kemudian yang berikutnya, surat Ghafir ayat 36-37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala fir'aun ya Haman ibni li sarhan la'alli ablughul asbab as-samawati fa attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadiba wa kadzalika zuyyina li fir'auna su'u 'amalihi wa sudda 'anis sabil wa ma kaidu fir'auna illa fi tabab. Fir'aun berkata kepada perdana menterinya yang bernama Haman. Jadi nanti jangan punya anak dikasih nama Haman. Loh kan nama dalam Al-Quran. Ya betul kan, jangan. Soalnya perdana menterinya siapa? Fir'aun. Sebagaimana jangan kasih anak namanya Fir'aun. Loh bagus loh namanya ada dalam Al-Quran. Iya betul dalam Al-Quran, tapi jangan kasih nama Fir'aun. Ya nanti dikira di dalam Al-Quran berarti diambil jadi nama. Wahai Haman, kalau Haman bagus, Haman. Dan kata Nabi, Haman itu nama yang paling jujur. Nama yang paling baik Abdullah Abdurrahman, dan nama yang paling jujur Haman dan Harith. Ini Haman, ya. Wahai Haman, buatkanlah untukku satu bangunan yang tinggi. Aku ingin sampai ke jalan, yaitu pintu-pintu langit, supaya aku bisa melihat Tuhannya Musa, dan sesungguhnya aku memandangnya sebagai pendusta. Jadi Fir'aun mengatakan kepada Haman, ayo bikin bangunan tinggi, aku mau naik biar bisa melihat Tuhannya Musa, katanya di atas. Jadi yang tidak percaya Allah di atas sama seperti Fir'aun. Tahu seperti Fir'aun. Yang tidak percaya Allah di atas sama seperti Fir'aun. Kita lanjut. Jadi selesai untuk subjudul B, ya, Ahlussunnah wal Jamaah, tentang sifat-sifat Allah, ya. Ahlussunnah wal Jamaah tentang asma wa sifat sudah selesai. Sekarang subjudul C, Akidah Asy'ariyah telah ditaubati oleh perumusnya. Akidah Asy'ariyah itu gampangnya ngomong yang dihafal oleh orang-orang. Allah wujud tidak baqa mukhalafatu lil hawadisi, terus
sudah ditaubati oleh perumusnya. Sudah ditaubati oleh perumusnya. Jadi yang merumuskan sudah taubat, tetapi rumusannya kadung sampai ke putih. Padahal ditaubati. Soalnya akidahnya akidatul awam. Akidatul awam, ya betul, di pesantren dan ajaran akidatul awam, betul. Nah, betul sekali. Sekarang kita bacakan. Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari yang hidup 260 sampai 324 Hijriah. Beliaulah yang merumuskan akidah Asy'ariyah. Beliau sendiri telah meninggalkan rumusan tersebut dan mentaubatinya. Tetapi banyak kaum muslimin yang tetap mendasarkan akidahnya kepada rumusan beliau yang telah ditaubatinya itu. Berikut ini pernyataan Ibnu Katsir yang hidup tahun 701 sampai 776. Kalau berdasarkan Asy'ari tahun 200-an. Jadi selisih sekitar 500-an tahun. Ibnu Katsir penulis kitab tafsir yang paling terkenal, ya, nama tafsirnya apa? Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir. Beliau menulis tentang perjalanan Abu Hasan Al-Asy'ari. Itu kita nukilkan di dalam teks Arabnya, tapi kita sekarang bacakan artinya saja. Ini tulisannya Ibnu Katsir di dalam kitabnya Tabaqat Asy-Syafi'iyah. Para ulama menyebutkan Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari memiliki 3 fase keadaan dirinya, 3 fase keadaan. Yang pertama, fase berkecimpung dalam Mu'tazilah, yang kemudian beliau sudah rujuk secara total. Awalnya Mu'tazilah. Abu Hasan Al-Asy'ari perintis akidah Asy'ariyah yang banyak dianut oleh kaum muslimin Indonesia, termasuk kaum muslimin putih, gitu ya. Itu awalnya Mu'tazilah. Ini fase yang pertama. Yang kedua, menetapkan sifat akliyah yang 7 setelah berlepas dari Mu'tazilah. Kemudian fase yang kedua, menetapkan sifat Allah dengan sifat akliyah. Allah itu hayat, hidup, ilmu, qudrah, iradah, mendengar, melihat, dan kalam. Dan beliau juga mentakwil sifat-sifat khobariyah. Wajah ditakwil, 2 tangan ditakwil, kaki ditakwil, betis ditakwil, dan yang lainnya. Ini fase yang kedua. Fase yang kedua. Jadi rumus yang sampai ke kaum muslimin sekarang ini adalah fase beliau yang kedua. Fase yang ketiga, menetapkan semua sifat-sifat Allah dengan tidak menanyakan kaifiyahnya, tidak mendeskripsikannya, tidak mentasybih, menyerupakannya, tidak menyerupanya dengan makhluknya, dan berjalan menurut kaidah manhaj salaf. Ini adalah metode yang beliau tetapkan dalam tulisannya yang terakhir, dalam kitabnya yang berjudul Al-Ibanah. Sudah banyak yang punya, ya, banyak kaum muslimin yang punya kitab beliau Al-Ibanah, kitab putih beliau, pernyataan taubat beliau dari rumusannya sendiri, rumusan Asy'ariyah. Yang kemudian kitab tersebut disyarah oleh Al-Baqillani, dinukil juga oleh Al-Hafidz Abdul Qasim, Ibnu Asakir. Metode salaf inilah yang Imam Al-Baqillani, Imam Al-Haramain, dan Imam Senior Syafi'iyah lainnya contoh kepadanya, yang kemudian menjadi revisi terakhir dari pendapat mereka dalam masalah usuluddin. Jadi fase ketiga adalah fase sebagaimana yang tadi kita bahas, bagaimana Ahlussunnah wal Jamaah di dalam memahami asma wa sifat. Kita lanjutkan. Dari penuturan Ibnu Katsir di atas jelaslah bahwa Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari telah mentaubati penetapan rumusan akidahnya dan rujuk kepada penetapan para salafus saleh. Di antara penuturan beliau di dalam kitabnya Al-Ibanah, kita nukilkan dari kitab Al-Ibanah. Kita baca terjemahnya saja, ya. Pernyataan yang kami menyatakannya dan agama yang kami beragama dan agama yang kami beragama dengannya adalah
berpegang teguh dengan kitab Tuhan kami dan sunnah Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga apa yang diriwayatkan dari yang mulia para sahabat, tabi'in dan para imam ahli hadis. Terhadap semuanya itu kami berpegang teguh, dan juga terhadap apa yang dikatakan oleh Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Semoga Allah mencerahkan wajahnya dan mengangkat derajatnya serta memberikan kepadanya pahala yang besar. Ini ucapan beliau di dalam beribadah. Jadi tentang asma wa sifat, bagaimana Imam Ahmad menjelaskan, aku seperti itu. Bagaimana Imam Ahmad menjelaskan, aku seperti itu. Yang berikutnya lebih jelas lagi, tapi di dalam kitab yang lainnya, yaitu Maqalat al-Islamiyyin. Di dalam kitab beliau Maqalat al-Islamiyyin, kita baca terjemahnya saja. Ahlus sunnah dan ahli hadis tidak menyatakan Allah berjism dan menyerupai sesuatu. Sesungguhnya dia istiwa di atas arsy sebagaimana yang dia firmankan di dalam Quran surat Toha, Ar-Rahman wa 'ala al-'arsy istawa. Ar-Rahman di atas arsy bersemayam. Kami tidak mendahului Allah dengan suatu pernyataan, melainkan menyatakan sebagaimana yang dia firmankan tanpa mendeskripsikan, menanyakan bagaimana, kaifa, takyif. Sesungguhnya dia adalah cahaya sebagaimana yang dia firmankan. Allahu nurus samawati wal ardh. Sesungguhnya dia memiliki wajah sebagaimana yang dia firmankan. Wa yaqulu rabbika dzul jalali wal ikram. Sesungguhnya dia memiliki dua tangan sebagaimana yang dia firmankan. Ma mana'aka tasjuda lima khalaqtu bi yadayya. Sesungguhnya dia memiliki dua penglihatan sebagaimana yang dia firmankan. Jadi Allah memiliki dua penglihatan. Sesungguhnya dia datang pada hari kiamat dan juga para malaikat sebagaimana dalam surat Al-Fajr, wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffan. Sesungguhnya dia turun ke langit dunia sebagaimana yang Nabi sabdakan dalam hadisnya. Mereka semua tidaklah mengatakan kecuali apa yang mereka jumpai dalam Al-Quran dan riwayat-riwayat dari Rasulullah. Selesai. Ini ucapan beliau di dalam Maqalat Islamiyyin. Kemudian Muhammad Fuad Abdul Baqi, penyusun kitab Al-Ul wal Marjan. Saya menukilnya dari kitab Al-Ul wal Marjan. Mengatakan di dalam mukadimah kitabnya, bisa dilihat di dalam mukadimah kitab Al-Ul wal Marjan, tulisannya begini, terjemahannya. Inilah madhab Imam Abu Hasan al-Asy'ari yang beliau wafat di atas madhab tersebut dengan meninggalkan dua kitab, Maqalat Islamiyyin dan Al-Ibana an-Ushul Diyanah. Di dalam dua kitab ini beliau menetapkan madhab yang hak, yang Imam Ahli Sunnah Ahmad bin Hanbal dan madhabnya berada di atasnya. Demikian juga madhab sebelumnya para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang Nabi nyatakan di dalam hadisnya sebagai generasi utama karena keutamaan kebaikannya. Wahai Asy'ariyun, kata siapa? Fuad Abdul Baqi dalam mukadimah Al-Ul wal Marjan. Wahai Asy'ariyun, orang-orang yang menisbatkan diri mereka kepada Imam Abu Hasan al-Asy'ari, semoga bisa menyadari bahwa beliau telah berhijrah dari madhab Mu'tazilah menuju madhab Al-Haq, para salafus saleh yang beliau nyatakan sendiri di dalam tulisannya. Mereka semua beragama dalam hal asma wa sifat di atas kebenaran. Jadi beliau menyuruh kepada kaum muslimin yang merasa kami di dalam berakidah sama seperti Abu Hasan al-Asy'ari. Sadarilah Abu Hasan al-Asy'ari sudah mentaubatinya, gitu maksudnya.